Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Nur Hayati SPD SD dari SDN Balegondo 2, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan. Di sini saya sebagai kepala sekolah, saya akan berbagi video praktek yang memfasilitasi lingkungan dan literasi yang inklusif menurut UDL. Berikut video dari saya. Saya Irna Setia Mulyaningsih, atas bimbingan dari Ibu Sri Nur Hayati SPD SD selaku Kepala Sekolah SDN Balegondo 2, saya akan mengidentifikasi praktik-praktik yang memfasilitasi lingkungan dan interaksi yang inklusif, merefleksikan nilai-nilai, praktek, dan keterampilan pribadi dan profesional untuk mengimplementasikan UDL. Sebelum melakukan pembelajaran, saya melaksanakan asesmen diagnostik. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik, kondisi, kompetensi, kekuatan, dan kelemahan peserta didik. Saya mengelompokkannya menjadi 3 level, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Praktik yang memfasilitasi lingkungan dan interaksi yang inklusif menurut UDL yang pertama adalah memahami konsep UDL, yaitu pendekatan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan beragam siswa dengan menyediakan berbagai cara untuk mengakses materi pembelajaran, mengembangkan keterampilan, dan mengekspresikan pengetahuan. Selanjutnya adalah identifikasi 3 prinsip utama UDL. Yang pertama, menyediakan berbagai cara untuk mengakses materi pembelajaran. Kedua, menyediakan berbagai cara untuk mengembangkan keterampilan. Dan yang ketiga, menyediakan berbagai cara untuk mengekspresikan pengetahuan. Berikut ini contoh praktek inklusif, yaitu dengan pemberian akses beragam dengan menggunakan teks, audio, dan video untuk menyampaikan materi. Dengan adanya audio visual, maka siswa akan lebih suka dalam belajar. Kedua, menyediakan berbagai jenis tugas seperti proyek, IC, dan presentasi, agar siswa dapat memilih metode yang paling sesuai dengan gaya belajar mereka. Dan yang ketiga, menggunakan teknologi seperti aplikasi pembaca layar dan pengubah teks ke suara untuk membantu siswa dengan kebutuhan khusus. Video ini adalah contoh dari jenis proyek yang sudah kami lakukan di dalam pembelajaran di kelas. Dalam pelajaran matematika, yaitu membuat kerangka kubus dan balok menggunakan tusuk gigi dan plastisin. Berikut ini adalah presentasi dari hasil diskusi siswa. Bahwa kubus dan balok itu mempunyai 3 unsur, yaitu apa saja tadi? Titik sudut, tusuk, juga sisi. Praktik yang memfasilitasi lingkungan dan interaksi yang inklusif menurut UDL yang keempat adalah implementasi dalam kelas. Yang pertama, lingkungan fisik. Atur kelas dengan tempat duduk yang fleksibel dan ruang yang cukup untuk gerakan. Kedua, interaksi, yaitu dorongan partisipasi aktif siswa dengan membuat forum diskusi online atau bisa juga dengan belajar kelompok. Dengan demikian, UDL memfasilitasi lingkungan dan interaksi yang inklusif dengan menyediakan berbagai cara untuk mengakses materi, mengembangkan keterampilan, dan mengekspresikan pengetahuan. Contoh praktik inklusif meliputi penggunaan teks, audio, dan video, penyediaan berbagai jenis tugas, dan penggunaan teknologi aksesibilitas. Implementasi dalam kelas melibatkan pengaturan lingkungan fisik yang fleksibel dan mendorong partisipasi aktif siswa. Berikut ini nilai-nilai praktik
dan keterampilan dalam mengimplementasikan UDL. Yang pertama adalah identifikasi nilai-nilai pribadi dan profesional. 2. Praktek yang diterapkan. 3. Keterampilan yang diperlukan. Dan yang keempat, dampak pada implementasi UDL. Identifikasi nilai-nilai pribadi dan profesional yaitu empati, dengan memahami dan menghargai kebutuhan siswa yang berbeda. Fleksibilitas, siap menyesuaikan metode pembelajaran sesuai kebutuhan siswa. Dan inovasi, dengan terus mencari cara baru untuk meningkatkan pembelajaran. Praktik yang diterapkan yaitu perencanaan dengan membuat rencana pembelajaran yang mencakup berbagai metode dan sumber daya. Evaluasi, terus memantau dan mengevaluasi efektivitas metode yang digunakan. Dan kolaborasi yaitu bekerja sama dengan teman sejawat dan ahli dalam bidang UDL. Keterampilan yang diperlukan adalah yang pertama komunikasi, yaitu efektif dalam menyampaikan informasi dan mendengarkan siswa. Kedua, penggunaan teknologi, yaitu terampil dalam menggunakan perangkat lunak dan aplikasi pendidikan. Dan pemecahan masalah, yaitu mampu mengidentifikasi dan mengatasi hambatan dalam pembelajaran. Dampak pada implementasi UDL yaitu peningkatan inklusi dengan memastikan semua siswa dapat mengakses dan berpartisipasi dalam pembelajaran. Kedua, peningkatan kepuasan siswa dengan meningkatkan motivasi dan kepuasan siswa melalui pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Dan peningkatan kinerja yaitu menyediakan lingkungan belajar yang mendukung pencapaian hasil pembelajaran yang optimal. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari nilai-nilai dalam implementasi UDL adalah nilai-nilai seperti empati, fleksibilitas, dan inovasi, serta praktik seperti perencanaan, evaluasi, dan kolaborasi adalah kunci dalam mengimplementasikan UDL. Keterampilan komunikasi, penggunaan teknologi, dan pemecahan masalah juga penting. Implementasi UDL akan meningkatkan inklusi, kepuasan siswa, dan kinerja pembelajaran secara keseluruhan. Demikian video dari saya. Terima kasih, mohon maaf untuk segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.